Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang luar biasa ini menginspirasi adalah salah satu bentuk nikmat Allah yang tak terhingga buat kita. Yang dulunya kita nggak saling kenal, yang dulunya mungkin kita tidak terbiasa untuk duduk dalam majelis ilmu di masjid. Yang dulunya kita ngelihat masjid itu sepi banget dengan anak muda. Sekarang sampai ke tangga-tangga masjid, sampai ke pelataran parkir. Ini rekor ya. Dan yang memecahkan rekor itu bukan pemuda hijrah, bukan saya, tetapi kalian semuanya. Karena lagi-lagi saya pernah bilang, taklim saya itu yang sebenarnya itu nggak sebanyak ini. Ini mah bukan taklim saya, ini adalah kemenangan anak muda yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau taklim saya yang sebenarnya itu jumlahnya 20 orang. Sekitar 3 tahun yang lalu, itu taklim saya yang sebenarnya. Tetapi taklim yang karena nikmat Allah, dan ini semuanya karena Allah sayang kepada teman-teman semuanya, jadilah sebanyak ini, alhamdulillah. Kita syukurin, mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas masjid TSB, tetapi juga bisa nular ke masjid-masjid yang lain. Bukan hanya di Bandung, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya dalam majelis taklim saja, tetapi ramainya anak muda di dalam banyak kegiatan-kegiatan yang positif lainnya untuk membangun umat, bangsa, dan negara insya Allah. Hari ini kita bahas tentang fitster yang gak jelas itu. Tapi jangan ini ya, jangan suuzon ya, jangan salah sangka. Itu mah bukan ide saya. Saya kan orangnya polos ya. Ya saya mah gimana teman-teman gitu disuruh apa ikutin ya. Jadi nggak ada niat-niat gangguin orang tuh, ngebully itu nggak ada niat saya. Saya mah orang yang insya Allah ngedoain ya, nggak pernah ngebully sama sekali. Motivasi gitu, ngenayangin sesuatu yang nggak bikin orang baper, itu mah saya. Jadi kalau ada yang baper-baperan, yang aneh-aneh kayak gitu, pasti ada oknum tuh. Saya juga korban sebetulnya ya. Kelelep soalnya habis itu, minta ditolong, tolongin gitu. Demi pencitraan akhir zaman. Itu gak serius, itu hanya canda, sedikit jahil. Sebetulnya agak-agak senang sih dikasih peran kayak gituan. Apalagi bisa ngerjain pro gitu kan. Kalau kita dikerjain sama pro kan udah biasa tuh. Suruh ngambil ombak terus tegegulung, diketawain. Terus lagi udah kegulung, papannya lepas kan suka dikasih ikat tuh, lepas, nyari-nyari papan sendiri, berenang, pas sudah dapat papan itu pegangan hidup banget tuh. Sampai ada adegan kura-kura. Saya menggangin papan itu seperti kura-kura diketawain. Nah, dapat kesempatan nih kerjain balik. Akhirnya bahagia, bisa ngerjain pro server, yaitu Mang Inong. Nah, kita malam ini bakalan ngebahas tentang jail. Kalau di situ tulisannya jailiyah, tapi saya bacanya jailiyah. Jailiyah. Gimana sih tentang masalah canda dalam Islam? Apa bedanya bercanda dengan jail? Karena itu dua hal yang berbeda. Mana yang disebut bercanda dan insya Allah itu nyunnah, mana yang disebut jail, insya Allah itu dhalalah. Jadi ada nyunnah, ada bid'ah. Jadi kalau jail itu bid'ah, kalau bercanda itu, bergurau itu nyundah. Makanya kita coba membedakan seperti apa sih Nabi bercanda, seperti apa sih sahabat bercanda, dan bolehkah kita bercanda dan apakah berdosa atau berpahala. Nanti kita bahas dalam kajian tentang jail, apa bahasa selanjutnya? Oh, no hard feeling. Oke, sebelum kita bahas itu kita tilawah dulu. Kita akan tilawah surat Al-Anbiya, surat 21 dari ayat pertama. Surat Al-Anbiya, surat 21 dari awal, dari ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salah satu karakternya adalah beliau orang yang murah senyum. Sampai Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat, menyampaikan, setiap kali Nabi melihat saya, Nabi selalu tersenyum. Jadi tidak pernah Nabi bertatapan wajah dengan seorang sahabat kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi Nabi itu murah senyum banget. Orangnya tuh ceria. Dan energi cerianya Nabi itu bikin orang ceria. Bikin orang fresh, bikin orang segar gitu. Bikin orang happy. Karena Nabi punya energi happy. Padahal hidup Nabi itu susah loh. Bahkan Aisyah tuh pernah bilang, di rumah kami itu terbiasa sebulan itu dapur tidak ada asap sama sekali. Artinya nggak masak dalam sebulan. Bayangin. Kalau kita juga mungkin dapur kita nggak berasap, soalnya makannya di restoran ya. Makannya di kafe atau di rumah teman. Aku makan ya ke rumah teman, ke kosan-kosan teman. Sehingga dapur kita tidak pernah berasap. Sekali-kalinya berasap, mungkin masak Indomie, masak kopi gitu ya. Nabi itu hidupnya susah. Di rumah tidak ada masakan, tapi ceria. Coba lihat Nabi itu orangnya no hard feeling, orangnya enjoy banget. Yang pernah saya cerita Nabi lagi buka-buka panci di dapur gitu kan. Gak ada makanan apa-apa pagi, waduh sambal gak ada. Wah jengkol juga gak ada, gak ada apa-apa tuh di rumah. Yang kesukaan Nabi, tapi Nabi gak suka jengkol by the way. Kita mungkin yang suka jengkol. Jengkol, sambal, lalapan-lalapan kayak gitu. Gak ada apapun di rumah, nasi aja gak dimasak sama istrinya. Sehingga ketika Nabi lagi buka-buka panci, Aisyah lewat, Nabi dengan gampang, dengan santai ngomongnya, Aisyah, aku hari ini puasa loh, gitu. Bukan, Aisyah hari ini puasa ya. Enggak gitu. Jadi kita mungkin bisa meniru Nabi dalam bahasa, hari ini puasa aja deh, gak ada makan. Tapi wajahnya sedih. Wajahnya gak rela gitu, mau puasa tuh gak rela. Kenapa? Kok kamu puasa hari ini? Ya istri gak masak apa-apa, ya gimana lagi. Nah ini wajahnya gak rela. Ada juga yang puasa, kenapa kamu puasa hari ini? Gak masak apa-apa di rumah, soalnya gak ada istri. Lebih gak rela lagi kan ya? Jadi puasa terpaksa, karena istri gak masak atau karena gak ada yang masak. Yang masakin itu sama tuh. Cuman kalau yang istri gak masak, lebih sakit dikit lah.
Udah ada istri kok nggak masak. Kalau ini ya wajar lah nggak ada istri, jadi nggak ada yang masakin. Kayak gitulah ya pengalaman dulu. Dulu pas saya masih pulang dari kampus tuh di Al-Azhar, kan belum nikah. Kalau pulang tuh mikir, aduh harus pulang habis ini harus masak lagi. Jadi pulangnya udah capek mikirin masak. Kalau sekarang mikir kok nggak pulang-pulang pengen cepet pulang. Ya beda. Kalau dulu mikir harus masak, harus segala macam. Kalau udah pas liburan nyuci baju kan seminggu sekali tuh, bukan sebulan, seminggu sekali lah nyuci baju gitu. Itu beban banget. Sekarang alhamdulillah beban. Karena dicuciin terus kan jadi beban gak enak tuh. Pengennya kita yang nyuciin, cuman gak ada waktu. Karena waktunya dipakai untuk ngegombal. Intinya adalah hidup Nabi itu susah. Tapi Nabi enjoy banget. Jadi aura Rasulullah itu happy, aura qanaah, aura syukur nikmat kepada Allah itu kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri. Ketemu sahabat, senyum gitu. Kalau kita senyum juga kenapa? Ada maunya, boleh nggak aku makan di rumah kamu? Gitu kan? Kalau Nabi mah senyum karena pengen menyebarkan kebaikan. Jadi kata Jarir bin Abdillah, tidaklah saya bertatapan wajah dengan Rasulullah, kecuali Rasulullah pasti tersenyum ke arah saya. Jadi Nabi itu orangnya murah senyum. Kalau ada yang semakin belajar sunnah semakin susah senyum, pasti dia nggak ngerti sunnah nih. Belajar hadis sahih. Setelah 10 hadis sahih, nggak bisa senyum ngeliat orang. Nah ini bahaya nih. Berarti dia nggak belajar akhlak Nabi. Ngeliat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana nih yang nggak sesuai sunnah nih. Semuanya di absen misalnya. Ini berarti bukan sifat Nabi, karena Nabi juga bukan hanya tersenyum kepada orang yang sudah baik agamanya. Bahkan ke orang yang masih belum paham sama sekali, bahkan kafir, selama dia tidak menzalimi orang mukmin, maka Nabi tersenyum kepada dia. Jadi kalau Nabi bilang, senyummu ke wajah saudaramu, maka bagimu adalah sedekah, itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma ceramah, tetapi Nabi sendiri juga seperti itu. Ketemu temannya senyum gitu. Sesama teman atau sesama laki-laki. Kalau yang ke atas jangan senyum. Sekalian aja nggak usah dibahas. Kasihan. Nanti saya malah mengajarkan yang tidak baik ya. Kalau yang ke atas pura-pura nggak kenal. Kita harus menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Jadi kalau ketemu, nih si tetehnya sebelah sini. Mau kemana? Mau ke talim teh. Talim di mana? Itu yang di TSB. Oh, kenapa marah-marah? Enggak, saya mah menjaga kehormatan. Jangan gitu-gitu amat juga ya. Biasa aja. Teman-teman tahu nggak arti menundukkan pandangan? Ghaddul basar kan istilahnya, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya nggak boleh ngelihat ke lawan jenis dengan hawa nafsu. Tapi kalau nggak pakai hawa nafsu, tapi lihat lawan jenis ini maksudnya yang udah menutup aurat ya. Kalau udah membuka aurat bilang hawa nafsu itu bohong. Gua mah nggak berasa, biasa aja yang gitu-gitu. Nah ini bohong nih. Kecuali ada 2 kemungkinan. Pertama, udah kebal, saking seringnya ngelihat yang gitu-gituan. Yang kedua, nggak normal. Ada 2 kemungkinan. Dan kayaknya kalau nggak normal, nggak mungkin juga. Soalnya dia kayaknya gagah gitu. Cuma sekarang banyak yang gagah juga, agak-agak gimana. Gua mah biasa aja kalau ngeliat yang gitu. Lo aja yang pikirannya kotor. Bukan kotor, dia masih bersih. Makanya saking bersihnya yang gitu-gitu mah peka. Jadi kalau ada orang yang, aduh astagfirullahaladzim, itu masih bersih. Kalau, biasa aja lah. Neng gimana? Nah ini berarti udah kotor nih. Kalau dia vulgar. Tapi kalau udah menutup aurat, nah tetap harus menundukkan pandangan. Cuman arti menundukkan pandangan di situ ngelihatnya nggak boleh pakai desire, nggak boleh ada hasrat apa-apa. Makanya kita harus membedakan. Jadi kalau ada kadang-kadang dengan teman kita dia udah menutup aurat, udah sempurna, biasa aja lah, nggak usah. Dengan teman juga, kita rapat yuk, ya, yuk kita rapat. Udah rapat aja, rapat organisasi gitu kan, OSIS, ROHIS segala macam. Udah aja yang satu duduk menghadap, daripada kita susah ngeliat bawah, udah kita menghadap sana satu ke sini satu. Udah aja rapat Pak tonggong gitu apa? Saling membelakangi kan ya. Waduh. Rapatnya nggak seru banget tuh. Jadi ngomongnya sambil ngelihat ke tembok masing-masing. Bukan gitu-gitu amat juga Ghaddul basar teh. Atau menghadap cuman ke bawah, nggak harus kayak gitu. Kecuali kita takut
nggak sanggup untuk menjaga perasaan, berarti baper. Baper. Ngomong lihat ke bawah, baper ya, gitu kan? Kalau nggak baper mah biasa aja, teh gimana? Biasa kan? Tapi jangan pura-pura biasa. Nanti pas sudah dia pergi, nangis. Kenapa? Kenapa nggak saya nembak ya, gitu ya? Nyesel gitu. Tadi mah jaim, pas orangnya udah pergi nyesel. Kenapa saya nggak mengutarakan isi hati? Intinya, ghaddul basar itu jangan menatap, melihat dengan hasrat. Tapi kalau biasa aja ke teman, maka tidak harus menundukkan pandangan, tetapi tetap kita lebih tahu dan nggak boleh membohongi Allah. Allah Maha Tahu. Sehingga kalau nggak gitu pura-pura mungkin gitu, nggak usah fokus, jangan melihatnya. Ya teh, siap. Ini apa nih? Pernah jadi pramuka ya? Nggak usah ngelihat juga terlalu fokus, terlalu tajam sampai bikin orang GR. Santai aja. By the way, balik lagi ke tadi. Intinya adalah Rasulullah itu orangnya santai, senyum. Boleh nggak kita senyum ke lawan jenis? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Wah, bahaya. Atau yang ceweknya juga, cewek lebih harus hati-hati lagi tuh senyum kepada cowok. Soalnya senyuman cewek itu adalah racun. Iya. Madu dan racun. Jadi manis sih, tapi mematikannya. Dia senyum, gitu. Langsung. Baru dibilang A, belum B, C, D, E. Baru satu huruf, udah kelepek-kelepek gitu. Makanya hati-hati kalau cewek senyum ke cowok. Biasa aja. Senyum yang memberi aura, memberi kesan, kesan yang positif. Kesan, mungkin kalau nggak akrab pun kesan nggak sombong lah. Jangan sampai memberi kesan yang lebih. Dan kita tahu batasannya. Pasti kita ngerti banget nih, mana senyum yang membahayakan, mana senyum yang masih wajar. Pasti kita tahu, dan susah untuk didefinisikan. Oh, senyum yang membahayakan itu kalau senyumnya, nggak mungkin kan, didefinisikan kan ya. Kalau yang wajar, justru yang wajar barusan tuh bahaya tuh. Udah senyum, matanya kedap-kedip. Ini bahaya, jadi boleh kita senyum ke lawan jenis, tetapi selama masih wajar. Senyum yang memberi kesan, oh ya, dia mah orangnya nggak sombong, gitu aja. Tetap kita lebih tahu batasannya. Dan Nabi SAW orang yang murah senyum. Dan Nabi bukan hanya tersenyum kepada laki-laki saja. Bahkan kepada perempuan yang bukan muhrim beliau pun, beliau tersenyum selama tidak berlebihan. Jadi kalau ada perempuan datang kepada Rasulullah. Kenapa? Hah? Saya nggak nyambung, ada apa barusan? Ya. Oh, kerjaan kameramen. Jadi kalau Rasulullah kedatangan seorang akhwat, cewek mau konsultasi kepada Rasulullah, Rasulullah bukan kaku gitu, nggak sekaku yang kita bayangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Nggak gitu-gitu amat. Rasulullah biasa aja, mangga masuk gitu. Ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan kan ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Emang ada apa? Perempuan ini nanya, gimana cara membersihkan haid ya Rasulullah? Kata Nabi, ya dibersihin, kata Nabi. Santai aja enggak? Hah? Entah. Mau bahas itu ya? Jangan sama saya dong. Enggak gitu-gitu amat, biasa. Ya dibersihin, kata Nabi. Sewajarnya. Kata perempuan ini karena dia juga enggak ngerti. Ya tapi gimana caranya Rasulullah? Ya dibersihin aja, kata Rasulullah. Tapi gimana? Coba. Kata Rasulullah, ya dibersihin. Ya Rasulullah, maksudnya how to. Kalau bahasa kita teh, gimana caranya? Akhirnya ditarik sama Aisyah, dibawa masuk ke dalam, baru Aisyah yang mengajarkan fikih khusus untuk perempuan. Gitu aja. Jadi Nabi nggak berlebihan juga, tapi juga nggak sampai menjadi orang yang kaku. Tersenyum, ini sifat Nabi. Dan Nabi itu orangnya periang. Sahabat kalau dekat sama Nabi itu happy gitu, senang gitu. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak kecil tuh senang banget sama Rasulullah. Tapi kalau lagi senang sama Rasulullah, tiba-tiba lewat Umar, pada diem semuanya tuh. Umar. Jangankan anak kecil, setan aja takut, apalagi anak kecil gitu ya. Ini Umar. Tapi nggak salah juga sifat Umar. Karena ketika nanti Umar jadi khalifah, anak-anak kecil juga pada paham ternyata Umar itu orangnya nggak seserem yang dicitrakan. Tetap aja pada waktu tertentu dia tegas, di waktu yang lain dia orang yang sangat bijak. Jadi yang pertama teman-teman, poin kita adalah bercanda itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Pernah gini nih, ini contoh bercandanya Nabi. Tapi intelek banget, pakai logika. Orang kalau nggak ngerti nggak akan ketawa.
Jadi kalau nanti enggak ada yang ketawa berarti enggak ngerti. Maksa orang ketawa ya. Jadi candaan Nabi gini, Nabi lagi naik, lagi mau melakukan satu perjalanan. Nah, ada sahabat yang mau ikut jihad sama Nabi. Ini bayangin bercanda dalam suasana perang. Kan Nabi suka ngumpulin kendaraan onta segala macam buat para sahabat yang miskin yang nggak punya kendaraan kayak mau pergi ke Tabuk gitu. Nah waktu itu ada seorang laki-laki miskin dan dia badannya agak gemuk. Dia bilang gini, ihmil nih ya Rasulullah bawain saya dong atau beri saya tunggangan dong Rasulullah, saya pengen berjihad tapi nggak punya tunggangan kalau bahasa kita. Cuman bahasa singkatnya ihmil nih ya Rasulullah, bawa saya Rasulullah bawa saya. Kata Nabi, ya saya akan bawa kamu, tapi kami akan memberikan kamu anak onta. Kata Nabi, kami akan berikan kamu anak onta. Dia langsung, aduh gimana dong? Dia ngebayangin, nanti kalau perjalanan jauh naiknya anak onta, saya lebih gede daripada anak ontanya. Gimana dong? Kan kasihan anak ontanya, kan ada adegan tuh. 2 orang, ini yang di Al-Fulailah 1001 malam. Ayah sama anak naik keledai kan. Terus orang-orang bilang, aduh nggak berperi keledaian. Orang keledai dinaikin berdua, aduh nggak kasihan sama hewan. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya turun, anaknya yang naik. Wah anak kurang ajar nih, ayahnya dibiarin jalan kaki, dia naik keledai. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya naik, anaknya turun. Wah ayahnya nggak sayang sama anak, akhirnya dua-duanya turun. Wah ada keledai nggak dinaikin. Salah aja ya. Nah dia ngebayangin, duh naik anak onta, sedangkan badan saya besar, perjalanan jauh. Ya Rasulullah gimana nih? Akhirnya Nabi tersenyum, para sahabat yang lain yang pintar-pintar senyum. Akhirnya Nabi bilang apa? Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Ini candanya Rasulullah SAW. Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Walaupun udah dewasa, tetap aja anak onta. Oh gitu. Tawa semuanya. Ini mau berangkat jihad loh. Nabi sempet-sempetnya godain sahabat yang badannya besar, pengen dapat kendaraan. Nabi bilang, ya udah kami kasih untuk kamu anak onta. Ya Rasulullah, anak onta? Bukankah setiap onta itu anak onta? Pada ketawa semuanya. Ini candanya Rasulullah. Gak seserius yang kita bayangin. Tetapi kalau waktunya serius, Nabi paling serius. Waktunya nangis, Nabi yang paling menangis dan takut kepada Allah. Intinya harus balance. Sifat Nabi itu sangat tawazun, sangat balance, sangat istimewa, sempurna. Ini candaan Nabi yang pertama. Ada lagi candaan Nabi yang terkenal tuh sama seorang nenek kan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya masuk surga karena doamu mustajabah. Kata Nabi, tapi nggak ada perempuan, nggak ada nenek-nenek di dalam surga teh. Kata Nabi, gitu ya Rasulullah. Nabi nggak mau membiarkan dia lama-lama, ntar dia putus asa bunuh diri kan. Tapi nggak ada nenek-nenek seperti kamu di dalam surga, kata Nabi. Dan bahasa teks hadisnya, perempuan ini nangis. Ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, kemana tuh ya Rasulullah? Gitu, nangis perempuan ini. Sebelum dia nangis hingga gerung, Nabi langsung bilang, soalnya kamu nanti jadi gadis di surga. Wah, ketawa gitu. Kayak gitu. Dan itu nggak disebut menggoda nenek-nenek. Biasa aja gitu mah. Wah Rasulullah godain nenek-nenek, gak cukup dengan yang perawan. Enggak, Rasulullah mah biasa. Dan gak ada niat untuk ngegodain, gak ada hasrat, gak ada apa-apa. Tapi tetap Nabi pengen membahagiakan orang yang datang ke beliau. Gak usah serius-serius amat. Lagi pula Nabi ngelihat orangnya. Pasti nenek-nenek ini dekat sama Rasulullah. Makanya Rasulullah bercanda. Kalau baru kenal langsung dicandain kan bahaya tuh. Wah Rasulullah kayaknya ada hati ini sama saya. GR kan? Daripada si nenek-nenek GR teh. Kan kasihan. Udah nenek-nenek GR pula. Jadi dia yang tadi mungkin masih ada waktu seminggu lagi hidup, jadi tinggal sehari lagi gara-gara kegeeran dan gak kecapaian. Ternyata Rasulullah gak gitu-gitu amat. Dia cerita ke temannya, Rasulullah tadi candain gua loh, gitu. Gitu, emangnya kenapa kalau dicandain Rasulullah? Ya kan jarang Rasulullah ngodain, candain cewek. Saya dicandain loh sama Rasulullah. Kayaknya nih Rasulullah ada hasrat. Kegeeran loh segala macam, kan kasihan. Makanya Nabi tahu ini nenek-nenek ini orang yang dekat dengan beliau. Yang laki-laki tadi mungkin dekat dengan beliau. Jangan ketemu orang candain, kasihan. Gak semua orang boleh dicandain. Makanya Nabi juga termasuk orang yang kadang bercanda tetapi tidak berlebihan sehingga bisa kita simpulkan bercanda itu adalah sunnah Nabi. Pada dasarnya ya, bercanda itu adalah sunnah Nabi. Orang Islam itu harus serius tetapi bukan berarti kaku. Kadang juga bercanda. Tapi walaupun dia sunnah Nabi teman-teman, ada nggak sih etika-etika bercanda yang membuat kita tidak melanggar syariat, tetap berpahala,
kalaupun tidak berpahala minimal tidak nambah dosa. Ada, Nabi mengajarkannya dan dalam beberapa cerita juga bisa kita simpulkan. Pertama, bercanda juga harus pakai niat ternyata ya. Niatnya harus benar dulu. Apa niat yang benar kalau bercanda? Kira-kira apa? Nawaitu bercanda, bila harus gitu? Enggak kan ya? Enggak harus dipakai nawaitu kalau mau bercanda teh. Tar dulu, belum niat. Niat dulu, baru canda gitu. Kita mau ngobrol sama teman lagi nongkrong gitu, mau hari, mau ngacapruk nggak jelas gitu. Ntar dulu ya, nawaitu ngacapruk gitu. Kan nggak ada niatnya kayak gitu ya. Dia nih maksud niat di sini adalah kita bercanda itu untuk membahagiakan hati orang lain. Karena Nabi bilang amal yang paling disukai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min, membahagiakan hati seorang mukmin. Kadang-kadang saya ngelihat banyak teman-teman, ini mah kadang-kadang buat teman-teman sendiri aja, lagi capek, lagi lelah bekerja, lagi stres mungkin, lagi banyak masalah, lagi diputusin, lagi nggak dapat, belum diputusin juga, ada yang banyak masalah, akhirnya saya kasih dia hadiah. Hadiahnya bisa dengan posting sesuatu yang lucu, tetapi tidak menghina siapapun. Pas dia buka mungkin alhamdulillah jadi dapat seneng gitu, yang tadi mau sedih jadi ketawa. Itu sedekah. Nyenengin hati teman kita, sedekah. Kita kirim video-video secara japri, video yang lucu-lucu gitu. Kayak kemarin saya ngeposting misalnya anak yang lagi dicukur, tiba-tiba ngantuk, dan sebetulnya itu bukan video orang lain. Saya juga dulu suka kayak gitu. Kan ayah saya mah tukang syukur. Setiap dicukur pasti saya tidur. Dan pas udah bangun tiba-tiba udah gundul. Nah itu kebiasaan saya dulu. Dan ternyata ada video yang lucu banget. Akhirnya saya share. Sehingga banyak yang komen, alhamdulillah terhibur Ustaz. Tadi udah ngantuk, tadi udah males, tadi udah hampir